Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul fadilah, Uminal mahbubah, Naifah al-Majistir, Waya ayyuhal asdiqa al-ahibba. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Baudin, biasa dipanggil Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwa Dina Asmah, biasa dipanggil Marwa. Nahnu min firqa ats-tsaminah. Pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan video kami tentang analisis buku siswa bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah dengan pendekatan saintifik kurikulum 2013. Bagaimanakah hasil analisis kami? Maka simak video sampai akhir ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan analisis, alangkah lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu buku apa yang mau kita analisis. Bisa kita saksikan bersama profil bukunya, buku siswa bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah pendekatan saintifik kurikulum 2013. Buku ini ditulis oleh Devi Aprianto, Masruhin dan Hidayat dan diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2015. Adapun pembahasan yang kita analisis ada pada al-babu ats-tsani, yakni tentang as-sihah wa ri'ayah as-sihhiyah. Bab 2, kesehatan dan cara menjaganya. Silakan pada teman-teman semua bisa membuka halaman 16 sampai 30. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau menganalisis tentang kompetensi inti dari buku sasaran analisis bahasa Arab kelas 11 Aliyah dengan KMA 183 tahun 2019. Analisis atau at-tahlil dari kompetensi intinya yaitu secara garis besar KI pada buku sasaran analisis kelas 11 Madrasah Aliyah Bahasa Arab dan KMA 183 tahun 2019 itu sudah sama, yakni yang pertama, KI pertama yaitu tentang spiritual, KI kedua tentang sikap, KI ketiga tentang pengetahuan, KI keempat tentang keterampilan. Kemudian KD, analisis perbandingan KD dalam buku sasaran kelas 11 Bahasa Arab, yaitu memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi, cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik as-sihah wa ri'ayah as-sihhiyah, mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan dan struktur teks, maf'ul bih dan jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kemudian mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulisan sederhana untuk mengungkapkan terkait topik as-sihah wa ri'ayah as-sihhiyah dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan maf'ul bih dalam jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kemudian KD dalam KMA 183 tahun 2019 yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan terkait tema as-sihah, al-mustashfa wa saydaliyah anyadatul marid. Kemudian mendemonstrasikan tindak tutur, menanyakan kondisi kesehatan, ungkapan ketika menjenguk orang sakit dan memberi saran, serta memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal, huruf jar dan huruf atau. Kemudian menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-sihah, al-mustashfa wa saydaliyah anyadatul marid dan
memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal huruf jar dan huruf athof, kemudian menilai hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-sihah, dan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi susunan gramatikal huruf jar dan huruf athof. Kemudian, persamaan dan perbedaan buku sasaran. Persamaan atau musawah yaitu kompetensi yang diharapkan dari buku sasaran analisis kelas 11 Bahasa Arab Madrasah Aliyah dengan isi KMA 183 tahun 2019. Itu kompetensinya sudah mencakup ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Al-ihtilaf atau perbedaannya dari keduanya dilihat dari struktur kalimat dan isi. Struktur kalimat dari buku pelajaran bahasa Arab kelas 11 yaitu maf'ul bih dan jumlah ismiyah dalam maf'ul bih dalam jumlah ismiyah dan dalam jumlah fi'liyah. Sedangkan dalam KMA yaitu huruf jar dan huruf athof. Sedangkan isi kadinya dalam buku itu memahami dan mendemonstrasikan. Sedangkan dalam KMA memahami, mendemonstrasikan, menganalisis, dan menilai hasil analisis. Kemudian, indikator dan tujuan pembelajaran dari buku sasaran Bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah yaitu indikatornya menjelaskan isi teks yang didengar, menerapkan percakapan, menerangkan isi teks bacaan, menyusun teks tulis yang berkaitan keseluruhannya dengan tema tersebut. Tujuannya setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik as-sihah wa ri'ayah as-sihiyah tersebut. Jadi, hasil analisisnya yaitu KKO yang digunakan sudah mengarah ke HOTS. Kedua, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Ketiga, tartibul maharot sudah tepat urutannya. Maharot seperti maharot istima, kitabah, kiro'ah itu sudah runtut. Toyib, untuk materi yang pertama ada al-mufradat atau kosakata as-sihah wa ri'ayah as-sihiyah. Jadi sudah kami cantumkan di sini potongan gambar yang kami ambil dari buku sasaran analisis tentang materi yang pertama al-mufradat. Di sini mufradat yang disebutkan ada yang berupa isim, ada yang berupa fiil atau kata kerja. Contoh isim al-ghidha at-thayyib, al-mawad ad-daruriyah, hadid, al-protinat, dan lain sebagainya. Kemudian al-af'al ada nasyata yunasyitu tangsyiat, memberi semangat, merangsang, marasa yumarisu mumarasatan, membiasakan, melatih, dan lain sebagainya. Menurut hasil analisis kami ya, untuk materi al-mufradat ini sudah sesuai dengan KMA 183 tahun 2019. Artinya bahasa yang digunakan dalam pembelajaran di sini itu didominasi dengan bahasa Arab. Jadi sangat bagus ya. Namun ada yang disayangkan, jadi tidak adanya gambar pendukung untuk mufradat ini. Sebaiknya dicantumkan gambar pendukung, karena gambar pendukung ini berfungsi untuk memudahkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari, apalagi sangat sedikit, sangat diminimalisir penggunaan bahasa Indonesia seperti itu. Selanjutnya materi al-istima', mendengarkan. Di sini juga kami cantumkan potongan gambar yang sudah kami ambil dari buku sasaran analisis. Yang pertama ada istami ila qiraatil ustad. Siswa diminta untuk mendengarkan bacaan dari guru. Ada al-ghidha at-thayyib, ada as-sibahah, ada al-jaryu. Kemudian setelah itu, setelah mendengarkan, siswa diminta untuk mengerjakan tadribatu alal istima' awil mufradat. Ya, di sini ada contoh yang kami ambil, ikhtar as-sahal kalimat al-atiyah. Jadi siswa diminta untuk memilih jawaban yang paling benar
Misal nomor 1, al-ghidha at-thayyib yahtawi ala, maka jawaban yang paling benar adalah al-vitaminat. Makanan yang baik itu mengandung vitamin-vitamin. Berdasarkan hasil analisis kami terhadap buku sasaran analisis ini, materi istima, itu penggunaan IT masih sangat minim. Dibuktikan dengan apa? Di sini petunjuknya adalah siswa diminta untuk mendengarkan bacaannya Ustadz. Jika kita mengacu pada KMA 183 tahun 2019, maka perlu literasi teknologi informasi dan juga komunikasi. Artinya penggunaan IT itu diperlukan ya. Tidak hanya membacakan saja, guru juga bisa menggunakan media pembelajaran yang lain seperti halnya proyektor, kemudian sound system, menampilkan video dan lain sebagainya. Ini juga akan membantu siswa agar dalam proses pembelajaran itu tidak cepat bosan seperti itu. Untuk selanjutnya, karena buku ini menggunakan pendekatan saintifik, maka kami juga menganalisis bagaimana pendekatan saintifik pada materi istima ini. Apakah sudah sesuai, apakah belum. Jadi pendekatan saintifik yang kita ketahui bersama ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Ternyata sudah ada semua, sudah tercakup dalam buku ini. Jadi kita mengetahui hal ini dari sumber buku guru. Jadi ada buku siswa, ada buku guru. Jadi dalam buku guru ada proses pembelajaran. Jadi sudah dapat dikatakan mencukupi pendekatan saintifik dari segala aspeknya, segala komponennya. Jadi mengamati, menanya, dan seterusnya. Contoh ya, kita ambil sampel 1 mengamati. Peserta didik melihat gambar yang tadi, gambar yang di qiraah, dan mendengarkan mufradat yang berkaitan dengan ashihah wa ri'ayah. Mendengarkan mufradat yang tadi pada makul istima tadi dan lain sebagainya. Jadi pendekatan saintifik sudah dapat diimplementasikan pada materi istima kali ini. Untuk selanjutnya, materi yang kedua adalah al-hiwar atau percakapan. Jadi di sini ada tadribani, guna tadribani, ada 2 tadrib yang di mana tadrib ini ternyata sama. Ajri al-hiwar ma'asdiqai kama fil mithal. Jadi di sini menggunakan latihan drill ya. Kalau dalam metode pembelajaran itu ada as-sam'iyah, as-syafawiyah. Jadi diterapkan di sini. Itu menurut kami bagus karena sesuai dengan KMA 183 itu dominasi bahasa yang digunakan itu dengan menggunakan bahasa Arab. Kita kupas, misal ada di sini ada kalimat turid, ada al-wajibah, al-khafifah. Maka diberikan pertanyaan ya, kalimat pertanyaan, madza turid, uridu al-wajbah al-khafifah. Madza turid, urid al-wajbah al-khafifah. Jadi cukup menggunakan madza, kalimat pertanyaannya, dan juga jawabannya urid. Seperti 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa diterapkan. Madza tuhib, uhibbuki, gitu. Ya tidak. Madza tuhib, uhibbu qira'atal qissah. Apa yang kamu sukai? Aku suka membaca cerita. Berdasarkan hal ini, analisis yang kami temukan itu latihan-latihan yang ada di sini itu tidak semuanya sesuai dengan tema. Seperti halnya yang tadi dicontohkan nomor 1, ini tidak kurang sesuai dengan tema. Temanya adalah ashihah wa ri'ayah, ashihiyah, tentang kesehatan. Tapi ini malah bertanya tentang apa yang kamu suka. Aku suka membaca kisah-kisah. Kalau yang nomor 2, 3, 4, 5 menurut kami sudah sesuai. Juga di sini tadrib yang kedua, yang pertama, madza ta'mal, amalu al-wajib al-manzili. Juga ini kurang sesuai dengan tema ya, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya jika latihan disesuaikan dengan tema. Dan tadrib ini sangat bagus dan bisa diterapkan pada dhamir-dhamir yang lain. Ini kan dhamirnya anta, kalau ini dhamirnya antum, bisa
diganti dengan anti. Madza turidina, uridu al-wajbal khafifa. Madza tuhibbina, uhibbu qira'atal kisah. Bisa ya. Untuk analisis pendekatan saintifiknya bagaimana? Ya, di sini ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Implementasinya juga sudah ada, namun pada aspek menanya ini tidak kami temukan. Jadi seharusnya siswa itu diberikan ruang atau porsi untuk bertanya kepada guru ataupun dalam diskusi pada teman-teman yang lainnya. Jadi karena tidak ada porsi menanyanya, maka pendekatan saintifik ini belum sepenuhnya dapat diimplementasikan. Artinya dia masih kurang seperti itu. Untuk selanjutnya materi target kami serahkan kepada pemakalah yang kedua, Mbak Marwah. Tafadholi. Kemudian maharoh tarkib, bukan maharoh. Materi tarkib dalam buku sasaran analisis bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah, yaitu tentang maf'ul bih. Di sini maf'ul bih dibagi menjadi dua macam, maf'ul bih dalam jumlah fi'liyah dan maf'ul bih dalam jumlah ismiyah. Yang pertama dalam jumlah fi'liyah. Di sini disediakan tabel dan juga contoh-contohnya. Seperti salah satunya yaqra'u at-thalibu al-Qur'ana al-Karima. Seorang murid sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian analisisnya atau tahlilnya, yaitu contohnya sebaiknya tidak keluar dari tema, karena dari contoh-contoh tentang maf'ul bih ini sebaiknya itu tentang kesehatan, karena materi yang dibahas dalam bab ini adalah tentang kesehatan. Adapun pelengkap bisa mengacu pada kompetensi ranah afektif dan psikomotor. Kemudian yang kedua, yaitu maf'ul bih dalam jumlah ismiyah. Di sini juga disediakan tabel yang terdiri dari mubtada, khobar, kemudian maf'ul bih. Salah satu contohnya yaitu at-thalibu yaqra'u al-Qur'ana al-Karima. Murid itu telah membaca murid itu sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Analisisnya sama seperti yang di awal, yaitu contohnya sebaiknya tidak keluar dari tema dan sesuai dengan tema. Adapun pelengkapnya juga bisa mengacu pada kompetensi ranah afektif dan psikomotor. Dan keduanya ini sebaiknya di dalamnya itu terdapat contoh tentang kesehatan, seperti misalnya adik makan susu setiap hari. Lah, itu kan tentang kesehatan, maksudnya itu biar sehat, atau kakak atau ayah tidur teratur agar badan tetap sehat atau berolahraga. Kemudian mulahadoh. Lah, mulahadoh di sini berisi pengertian maf'ul bih, yaitu kata yang berfungsi sebagai objek baik dalam jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, dan jika berupa isim mufrad maka diberi harokat fathah. Jika berupa isim tasniyah diberi tanda aini, dan kalau berupa jamak mudzakkar salim diberi tanda ina bukan una. Nah, analisisnya atau tahlilnya itu dalam mulahadoh ini disertai dengan keterangan mufrad, tasniyah, jamak, tetapi tidak ada contohnya. Dan seharusnya itu dalam contoh sebelumnya yang tadi sudah saya jelaskan yang ada dalam tabel itu ada contoh yang terdiri dari jamak mudzakkar salim dan jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah, seperti itu. Kemudian tadribat ala tarkib atau latihan dalam tarkibnya terdapat dua. Yang pertama itu tentang bacalah, dan kemudian
di antara kata atau kata ini itu yang diberi garis bawah diberi harokat seperti ini. Balaghu at-tullab al-an marhala al-muraqabah. Di sini kan tidak ada harokatnya. Lah, maka dari itu jawabannya tugas peserta didik dalam latihan ini itu memberi harokat tentang fa'il, maf'ul seperti itu. Kemudian yang B ini kan bagian A, terus yang ini bagian B yaitu meletakkan fiil dan maf'ulnya itu dalam dalam tabel ya, dalam tabel dengan bacaan yang sudah diterapkan, yang sudah dibacakan tadi yang ini. Terus analisisnya yaitu tadribnya alangkah baiknya sesuai dengan tema. Jadi ini bahasanya kan tentang remaja, terus tentang hidup gitu kan. Sebaiknya itu tentang kesehatan. Pokoknya lebih baik yang materi-materi atau latihan-latihan soal ini tuh mufrodatnya atau kata-kata kalimatnya itu menggunakan atau berisi tentang kesehatan, misalnya memasukkan dokter, olahraga, makanan, atau buahan, atau sayuran, seperti itu. Terus tadrib mengisi tabel contohnya kurang memahamkan. Yang ini tuh kurang begitu memahamkan karena di sini ada contoh 1, balaghu at-tullab marhalata. Ini yang di sini yang di atas. Terus tabel 1 dengan tabel satunya lagi kenapa sama dan maksudnya bagaimana itu tidak ada penjelasannya dan kurang memahamkan. Kemudian tadrib yang kedua ini sama seperti tadrib yang pertama. Maksudnya itu soalnya itu sama. Jadi sebaiknya lebih baik itu berbeda, misalnya memilih benar salah atau misalnya mengisi titik-titik seperti itu. Soalnya tadrib 1 kan sudah seperti ini, dikosongkan yang di garis bawah, kemudian tugas peserta didiknya itu memberi harokat. Yang B-nya juga sama seperti yang awal, jadi analisisnya sama. Tadribnya juga lebih baik sesuai dengan tema. Ar-riyadhah wa yanalu. Terus tadribnya mengisi tabel contohnya kurang memahamkan, sama seperti tadi ya. Terus analisis pendekatan saintifik pada materi tarkib. Pendekatan saintifiknya yaitu mengamati implementasi atau tatbiknya. Peserta didik mengamati contoh fiil, fa'il, dan maf'ul bih. Menanya, peserta didik mendiskusikan pengertian maf'ul bih. Mengeksplorasi, peserta didik menentukan fiil, fa'il, dan maf'ul bih dalam suatu kalimat. Mengasosiasi, yaitu peserta didik mengerjakan tadrib tentang penguasaan maf'ul bih yang diberikan oleh guru. Kemudian mengkomunikasikan, peserta didik mendiskusikan pengertian maf'ul bih. Analisisnya, pendekatan saintifiknya sudah dapat diimplementasikan. Sekarang masuk ke maharoh qiraah. Dalam buku analisis bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah yaitu terdapat bacaan qiraah yang terdiri dari A, B, C, A, ba, jim, alif, ba, jim. Yang pertama yaitu al-haya as-sihiyah. Likai yakuna jismuna sahihan yang bagi an numarisa ma yali na'kul al-gida at-tayyib, numaris ar-riyadhah al-badaniyah wa ghairu dzalik. Analisis atau tahlilnya yaitu bacaan sudah sesuai tema tentang kesehatan. Kemudian maf'ul bih tidak diberi harokat. Hal ini bertujuan untuk mengimplementasikan teori yang sudah dipelajari. Jadi seperti contoh di sini, nakul al-gida atau di setiap akhir katanya itu tidak ada harokat guna agar peserta didik dapat memahami, dapat mengimplementasikan apa yang sudah dipelajarinya dalam bacaan ini. Kemudian bacaan yang kedua yaitu numaris ar-riyadhah li'anna ar-riyadhah tusa'id al-'adalat 'ala numu
wa naj'al al-jism ya'mal bil yaqoya. Nah, bacaan yang kedua juga sama dengan bacaan yang pertama. Bacaannya sudah sesuai tema tentang olahraga. Kemudian tentang olahraga, senam, ini kayaknya senam. Kemudian maf'ul bihnya juga tidak diberi harokat, jadi sudah sesuai dengan apa yang dimiliki oleh peserta didiknya untuk diterapkan. Kemudian yang ketiga, bacaan yang ketiga juga sama, bacaannya sudah sesuai tema, maf'ul bihnya juga tidak ada harokatnya. Kemudian dari seluruh maf'ul bih, maf'ul bih jumlah ismiyah itu belum ada dari seluruh bacaan dalam keterampilan qiraah dalam buku ini. Itu belum ada contoh atau kalimat yang menggunakan maf'ul bih dalam jumlah ismiyah. Jadi semuanya itu menggunakan maf'ul bih jumlah fi'liyah. Alangkah baiknya jika dalam bacaan qiraah ini juga dicantumkan contoh maf'ul bih dalam jumlah ismiyah. Kemudian tadribat alal qiraah atau latihan dalam qiraah ini ada dua. Yang pertama yaitu untuk memilih benar salah dari bacaan di bawah, dan bacaan-bacaan ini itu sudah kebenaran dan kesalahannya itu terdapat pada bacaan tadi yang sudah dipaparkan, yaitu nanti jawabannya di sini. Kemudian tadrib yang kedua yaitu menjawab dengan benar menjawab dengan benar soal dari soal ini, dan jawabannya itu terdapat pada bacaan yang tadi telah dibacakan. Catatannya atau analisisnya, petunjuk soalnya sudah jelas dan sudah berbeda antara tadrib 1 dengan tadrib 2. Kemudian sudah mengarah ke tema. Kemudian analisis pendekatan saintifik pada materi qiraah ini yaitu mengamati peserta didik membaca teks qiraah dengan pasif. Kemudian menanya peserta didik bersama guru mendiskusikan isi teks qiraah. Mengeksplorasi peserta didik mencari makna mufradat yang belum diketahui dalam teks qiraah. Mengasosiasi peserta didik mengerjakan tadrib atau latihan teks qiraah yang diberikan oleh guru. Mengkomunikasikan peserta didik mendiskusikan isi teks qiraah dengan siswa yang lain. Analisis atau tahlilnya itu sudah pendekatan saintifiknya dapat diimplementasikan. Baik, di sini saya akan menganalisis tentang maharoh al-kitabah. Dalam buku terdapat 2 tadrib atau 2 latihan. Yang pertama yaitu tadrib yang di atas, yang kedua yaitu yang di bawah. Mungkin ini terjadi kesalahan tadrib ya, penulisannya mungkin salah. Di sini 1 dan di sini 1, seharusnya 1 dan 2. Kemudian tadrib yang pertama atau latihan yang pertama yaitu jawablah soal berikut dengan jawaban yang sesuai dan serta mengandung maf'ul bih. Jadi contohnya yaitu may yu'allim at-tulab fil fasl. Al-mudarris yu'allim at-tulab fil fasl. Siapa yang mengajar murid-murid di kelas? Guru yang mengajar murid-murid di kelas. Kemudian tadrib yang kedua yaitu jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang sesuai dan mengandung fa'il dan maf'ul. Kalau yang pertama itu hanya maf'ul saja, kalau yang kedua itu ada fa'ilnya juga, jadi diperhatikan fa'ilnya. Mada ya'malu al-muslimun fil masjid subahan yusolli al-muslimun sholatas subahi. Apa yang dilakukan orang-orang muslim di masjid ketika subuh atau pagi-pagi lah. Orang-orang muslim melaksanakan sholat subuh seperti itu. Catatannya atau analisisnya, keduanya itu
lebih baik dan jauh lebih baik itu menggunakan tadribnya disesuaikan dengan tema, misalnya tentang kesehatan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian tadi terdapat kesalahan, terus tadrib pertama itu petunjuknya sudah jelas ya tentang maf'ul bih. Di sini juga tentang maf'ul bih, tapi tidak diberi ciri misalnya fa'il atau apa. Dan juga menurut saya rada kurang pas antara soal dengan jawaban, mungkin bisa diberi tambahan fil masjid. Jadi orang-orang muslim melaksanakan sholat subuh di masjid. Jadi dari kalimat dalam soal itu bisa dimasukkan dalam jawaban lagi seperti dalam tadrib yang pertama. Kemudian analisis pendekatan saintifik pada materi qiraah. Maaf ya, di sini mungkin kesalahan mengetik ya, tipe harusnya materi kitabah. Dalam mengamati yaitu implementasinya atau tatbiknya. Tatbiknya itu peserta didik mengamati penjelasan, memberi pembelajaran tarkib dari guru, pembelajaran kemudian menanya itu tidak ada implementasinya. Mengeksplorasi yaitu peserta didik membuat kalimat dengan arahan yang berupa contoh. Mengasosiasi yaitu peserta didik menerjemahkan arti kitabah yang telah ditulis. Kemudian mengkomunikasinya tidak ada komunikasi. Kemudian analisisnya yaitu atau tahlilnya itu pendekatan saintifiknya belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena dari analisis ini menanya dan mengkomunikasikan itu tidak ada implementasinya. Kemudian durus idhofah. Durus idhofah itu adalah materi tambahan atau pelajaran tambahan, pembelajaran yang tambahan. Nah, di sini itu membahas tentang kalimat dan macam-macamnya. Dari segi bentuknya, kalimat dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata, dibagi menjadi 3 yaitu isim, fi'il, huruf. Ini sudah familiar ya, sudah sering kita dengar. Isim merupakan kata yang menunjukkan benda, sifat benda atau pengganti benda. Untuk lebih jelasnya, yang termasuk isim itu pertama menunjukkan benda atau nama benda seperti rasulun, ar-rajulu, al-madrasatu dan lain sebagainya. Kemudian sifat benda seperti kabirun, sogirun, jamilatun, jadidun, sariun. Kemudian masdar atau kata kerja yang dibendakan seperti qiraatun, membaca atau bacaan. Ketiga bentuk isim seperti kata-kata di atas adalah pada umumnya ditandai dengan tanwin atau al. Seperti ini, rasulun. Rasulun itu ada tanwinnya tapi tidak ada alnya. Ar-rajulu. Ar-rajulu itu ada alnya tetapi tidak ada tanwinnya. Jadi antara tanwin sama al itu harus berbeda. Jadi mereka tidak akan pernah bersama. Jika di situ ada tanwin berarti tidak akan pernah ada al. Begitu pula dengan al, jika ada al tidak akan pernah ada tanwin dalam dengan al tersebut. Kemudian lanjutannya masdar atau kata kerja. Kalau tadi kata benda, ini kata kerja yang dibendakan seperti sama ya, ini tadi sama yang di depan, slide depan. Kemudian yang keempat adalah selain 3 kelompok di atas terdapat juga kalimat lain yaitu kata ganti isim seperti isim domir huwa, hiya, huma, ana, anti, antuma dan lain sebagainya. Kemudian kata penujuk atau isim isyarah seperti hadza, hadhihi, dalika, tilka dan lain sebagainya. Kemudian kata penghubung atau isim mausul alladzi, allati, alladzani, man, ma. Kemudian yang kedua yaitu fi'il. Fi'il itu kata kerja atau kata yang menunjukkan perbuatan yang terikat waktu. Fi'il tersebut dibagi menjadi 3 yaitu fi'il madi, mudhari dan amar. Madi itu menunjukkan perbuatan pada masa lampau, sedangkan mudhari itu menunjukkan perbuatan pada masa sekarang, akan datang ataupun kebiasaan. Fi'il amar menunjukkan perintah. Di sini juga dicantumkan tabel contoh dari fi'il madi, mudhari dan amarnya. Ahsana, yuhsinu, ahsin, yanduru, ungdur.
Kemudian yang terakhir yaitu huruf. Huruf itu kata selain isim dan fiil, yaitu kata yang tidak bisa berdiri sendiri, tidak memiliki pengertian utuh. Jadi dia itu akan menggandeng atau harus bersama dengan kata lain, karena setelah seperti dihubungkan dengan kalimat isim atau fiil. Jadi analisisnya atau catatannya itu, alangkah lebih baiknya jika durus idofah ini itu ditaruh atau disajikan di awal pemberian qawaid, misalnya bersama dengan tarkib. Itu lebih enak, maksudnya tuh pembahasannya itu lebih enak. Soalnya tadi kan sudah selesai materinya atau keterampilan atau maharohnya itu, terus ada materi tambahan. Ya lebih baik berserta dengan tarkib, itu jauh lebih baik menurut saya. Yes, sampai Toyib, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian akhir ya. Di sini ada framework abad 21, juga ada pendekatan saintifik. Bahwa di KMA 183 tahun 2019 ini menggunakan framework abad 21 atau kerangka kerja abad 21 yang meliputi kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama, pembelajaran berkelompok, kemampuan mencipta dan membaharui, dan juga literasi teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan buku yang dijadikan sasaran analisis itu menggunakan pendekatan saintifik. Aspek-aspeknya meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan juga mengomunikasikan. Secara garis besar antara framework abad 21 dan pendekatan saintifik itu sama. Jadi seperti kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah itu bisa diterapkan melalui proses mengamati dan juga menanya. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama bisa dalam menanya dan juga mengomunikasikan. Pembelajaran berkelompok bisa mengeksplorasi ketika tidak ada mufradat yang susah, maka bisa dicari di kamus bersama-sama. Kemudian ada kemampuan mencipta dan memperbarui, ini juga bisa mengasosiasikan. Jadi namun ada yang kurang di sini. Apa yang kurang? Ternyata literasi teknologi informasi dan komunikasi. Ini di pendekatan saintifik di mana? Ya, jadi tanda tanya di sini. Seperti yang tadi dibahas bahwa dalam materi mufradat dan juga istimewa ini tidak ada literasi teknologi dan informasi dan komunikasi. Artinya masih menggunakan seperti sistem lama ya, guru membacakan materi atau membacakan qiraah, kemudian murid peserta didik itu mendengarkan itu dalam pembelajaran istimewa tadi. Jadi sangat dibutuhkan literasi teknologi informasi dan komunikasi pada zaman sekarang. Dengan berkembangnya IT yang sangat pesat ini, peserta didik diharapkan mampu untuk menggunakan juga mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi seperti itu. Erat kaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab. Untuk selanjutnya yaitu tentang simpulan hasil analisis. Ini ada komponen kesesuaian dengan KMA 183 tahun 2019. Yang pertama isi buku ajar al-madmun ya, ada komponennya sudah lengkap, ada mufradat, hiwar, tarkib, qiraat dan juga tadrib. Kemudian ada kompetensinya sudah lengkap juga, ada ranah afektif, kognitif dan juga psikomotor. Kemudian ketepatan cakupan, ini sudah maharohnya ya, arbaul maharoh itu sudah ada semua, ada istimewa, qiraah, kalam dan juga kitabah. Kemudian dari kecermatan materi ya, pemaparan yang logis ini sudah logis, penyajian materi yang runtut ini sesuai dengan KMA dengan tartibul maharot yaitu istimewa, qiraah, kalam dan kitabah. Buku ini sudah menyajikan materi yang runtut ya. Kemudian ada contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Jadi menurut kami ini kurang sesuai ya, contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Seperti tidak adanya contoh pada mulahadzat yang tadi dibahas tentang isim tasniyah seperti
itu ada isim mufrad, isim tasnya jamak mudzakkar salim, namun pada isim tasnya itu belum ada contoh. Kemudian tidak adanya rangkuman pada akhir subbab. Seharusnya pada buku ini materi Asyih Wari Asyihiyah itu ada rangkuman pada akhir bab seperti itu, untuk memudahkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Kemudian alat bantu yang memudahkan ini juga kurang sesuai, seperti tidak adanya gambar pendukung tadi pada pembelajaran mufradat. Kemudian format yang tertib dan konsisten, ya ini kurang sesuai karena apa? Ada kesalahan penulisan dan juga harokat juga yang seharusnya konsisten. Kemudian penjelasan tentang relevansi dan manfaat bahan ajar ini sudah ada di buku bagian awal, tidak di masing-masing bab ya. Kemudian penggunaan bahasa, ya ini sudah dominan bahasa Arab. Ini sesuai dengan KMA 183 tahun 2019 ya. Bahasa yang dominan adalah bahasa Arab. Kemudian sudah sesuai dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Artinya di situ bahasa-bahasa yang digunakan itu sudah sesuai dengan jenjang pendidikan. Juga penerapan materi tentang maf'ul bih yang tidak ada harokatnya itu juga membantu dalam mengimplementasikan teori yang sudah dipelajari seperti itu. Perwajahan atau pengemasan sudah dinilai baik dengan mempertimbangkan tata letak yang baik. Ada ilustrasi ya. Jadi menurut kami ini perlu adanya peta konsep pada permulaan bahan ajar. Jadi pada permulaan bahan ajar itu ada peta konsepnya agar memudahkan pemahaman peserta didik seperti itu. Tapi dalam buku ini materi Asyih Wari Asyihiyah itu belum ada. Kemudian kelengkapan komponen. Ini komponen utama ini sudah ada ya untuk meliputi materi yang dipelajari. Kemudian komponen pelengkap ini seperti yang tadi dijelaskan, inovasi penggunaan IT ini masih kurang, maka adanya perlu inovasi. Kemudian komponen evaluasi atau at-taqwim seperti itu sudah sesuai ya. Latihan-latihan soal pada setiap pembelajaran baik istimak, kalam, qiraah dan kitabah sudah ada, karena sesuai dengan KMA 183 tahun 2019 harus ada at-taqwim atau evaluasi baik istimak, kalam, qiraah dan juga kitabah. Demikianlah pemaparan kami mengenai hasil analisis buku siswa bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah dengan pendekatan saintifik kurikulum 2013 yang kami sesuaikan dengan KMA 183 tahun 2019. Syukron katsiran ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.